Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM 223053028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif berlandaskan kebijakan pemerintah. Yang pertama ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang melibatkan semua anak dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu siswa, tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar belakang etnik, ras, warna kulit, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, bahasa, geografis, jenis kelamin, agama, kepercayaan, dan perbedaan kondisi fisik dan mental. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak didiskriminatif bagi semua peserta didik. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama, prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Yang kedua, prinsip keberagaman. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan. Yang keempat, prinsip keberlanjutan. Dan yang kelima, prinsip ketertiban. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 70 nomor 7 tentang pendidikan peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Alur pelaksanaan pendidikan inklusif seperti contoh yang di atas. Masa transisi merupakan masa belajar dengan hal yang baru. Peserta didik untuk mengenal tempat baru, sistem baru, dan cara belajar yang baru. Adaptasi ini akan mempengaruhi proses dan pencapaian pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya ada penerapan kurikulum. Yang pertama, akselerasi, yaitu program percepatan dan perluasan dalam waktu dan penguasaan materi. Model ini diterapkan bagi peserta didik yang cerdas istimewa dan bakat istimewa. Yang kedua, duplikasi, yaitu model duplikasi untuk PDBK sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya yang non-PDBK dan mungkin hambatan yang dialami tidak terlalu berat. Yang ketiga, simplikasi atau modifikasi, yaitu kurikulum umum yang dimodifikasi, disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK. Yang keempat, substitusi, yaitu beberapa bagian dari kurikulum yang diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Yang kelima, omisi, yaitu beberapa aspek tertentu kurikulum umum sebagai besar ditiadakan menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, jenis peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra, kedua tunarungu, ketiga tunagrahita, keempat tunawicara, kelima tunadaksa, keenam tunalaras, ketujuh berkesulitan belajar, kedelapan lamban belajar, yang kesembilan tunaganda, dan yang terakhir memiliki gangguan motorik.
Yang terakhir ada keuntungan program inklusif. Yang pertama, dengan anak berkebutuhan khusus, anak dapat terhindar dari label negatif. Anak memiliki rasa percaya diri, memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedua, anak tanpa berkebutuhan khusus, belajar mengenai keterbatasan tertentu dapat mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, manfaat dari guru yaitu meningkatkan wawasan guru mengenai karakter siswa, menambah kompetensi guru. Dan yang keempat, manfaat bagi keluarga yaitu meningkatkan penghargaan terhadap anak. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus senang ketika anaknya dapat bersosialisasi dengan baik tanpa ada diskriminasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.